Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Al-Fajar dari kelas 6A, NIM 2102 Prodi D3 Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS kewirausahaan yang bermateri kepemimpinan. Oke, kita mulai. Kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut para ahli, 1. Griffin dan Ebert, kepemimpinan atau leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Lindsay dan Patrick, dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi, kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan mempadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Menurut Peterson et al. Bahwa kepemimpinan merupakan suatu kreativitas yang berkaitan dengan pemahaman dan penyelesaian atas permasalahan internal dan eksternal di dalam organisasi. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Untuk kepemimpinan sendiri lebih menekankan pada proses perilaku yang berfungsi dalam ataupun di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan untuk manajemen sendiri biasanya pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perancangan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. 10 keterampilan untuk seorang pemimpin yang sukses. Itu yang pertama, menentukan visi misi dari Anda, dan yang kedua ada menjelaskan visi misi Anda. 3. Kenali gaya kepemimpinan. Yang keempat, membedakan kepemimpinan dengan manajemen. Ada berikutnya, pelajari dan taati aturan. Yang keenam, jaga kepercayaan kolega Anda. Yang ketujuh, pahami aturan kekuasaan. Yang delapan, bertindaklah seperti seorang pembimbing. Yang kesembilan, ada kaderisasi kepemimpinan. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan hidup Anda. Peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan terkait dengan fungsi pergerakan dalam manajemen, termasuk motivasi, komunikasi, dan pengaruh pribadi. Itu yang pertama, apakah saya telah memanfaatkan seluruh potensi saya untuk mendorong, memberikan dorongan, serta mengatasi kelemahan dan kesalahan. Dua, apakah perbuatan saya ini telah membuat bahwa Tuhan saya mau mengikuti. Yang ketiga, apakah saya secara konsisten dapat menjadi tauladan dalam karakter dan juga sopan santun. Ya, next. Berikut ada beberapa jenis gaya kepemimpinan. Yaitu yang pertama ada gaya autokratik. Apa itu gaya autokratik? Gaya autokratik sendiri adalah memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Yang kedua ada gaya demokratik. Gaya demokratik sendiri adalah meminta masukan kepada para bawahan atau staf sebelum mengambil sebuah keputusan, namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada gaya bebas terkendali. Apa itu gaya bebas terkendali? Gaya bebas terkendali sendiri adalah memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi bawahan dan cenderung memberi kewenangan kepada bawahan untuk mengambil keputusan. Notasi gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama ada telling, participating, dan delegating. Telling sendiri yaitu pemimpin senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi jelas dan mengawasi secara ketat serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, orang yang baru mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. Dua, ada orang yang tidak memiliki motivasi dan kemauan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. Yang ketiga, orang yang kurang pede.
Yang keempat, ada orang yang bekerja di bawah standar yang telah ditentukan. Selanjutnya ada selling. Selling yaitu pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Pemimpin bersedia membagi persoalan dengan bawahannya, dan sebaliknya persoalan dari bawahan selalu didengarkan serta memberikan pengarahan mengenai apa yang harus dikerjakan. 1. Orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. 2. Orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. 3. Orang yang belum dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Orang yang mempunyai motivasi untuk meminta semacam pelatihan atau training dalam bekerja dengan lebih baik. Berikutnya ada participating atau developing, yang merupakan gaya kepemimpinan yang adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan kepada para bawahan agar dapat berkembang dan bertanggung jawab serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang sudah mereka lakukan. Yang pertama, orang yang dapat bekerja di atas rata-rata kemampuan sebagai besar pekerja. Yang kedua, orang yang mempunyai motivasi yang kuat sekalipun pengalaman dengan kemampuannya masih harus ditingkatkan lagi. Yang ketiga, orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Ya, selanjutnya ada delegating. Pemimpin memberikan banyak tanggung jawab kepada para bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. 1. Orang yang mempunyai motivasi, rasa percaya tinggi dalam mengerjakan tugas. 2. Orang yang punya pengalaman dan keahlian yang memadai untuk mengerjakan sebuah tugas. 3. Orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang keempat, orang yang kinerjanya di atas rata-rata dengan para pekerja pada umumnya. Oke, next, syarat-syarat kepemimpinan. Ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan sendiri adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Yang kedua, ada kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan, sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, ada kemampuan. Kemampuan sendiri adalah sumber daya kekuatan yang kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun yang melebihi dari anggota biasa. Mungkin seperti itu saja presentasi dari saya mengenai tugas UTS kewirausahaan dengan materi kepemimpinan. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.